Saat diseret ke kediaman utama Elmheim, Aster sudah punya firasat buruk. Ini bukan sekadar pertemuan keluarga. Para tetua memanggilnya untuk menghakimi semua kekacauan yang ia timbulkan. Saat ia berdiri di hadapan mereka, suasana langsung menjadi mencekam. Di hadapan semua orang, Zenis menuntut bukti kesetiaan Hef dengan perintah untuk membunuh putranya sendiri. Namun bukannya tunduk, Hayat tanpa ragu memilih Aster, bahkan jika itu berarti kehancuran seluruh klannya. Itulah momen di mana semuanya berubah. Tak lagi menahan diri, Aster merobek bajunya, menampakkan 7 sayap yang membuat para tetua membeku kaget. Alasan mengapa kekuatan ini begitu ditakuti sebenarnya sederhana. Lambang sayap adalah sumber kekuatan sihir, dan tak ada manusia dalam ratusan tahun yang pernah punya 7 sayap. Kekuatan setingkat itu konon hanya milik klan roh, asal muasal dari lambang itu sendiri. Tapi, bagaimana ia mendapatkan kekuatan ini di sebuah tempat yang dingin dan kejam? Aster dengan tubuh penuh luka mendekati ayahnya dengan niat membunuh yang pekat, menuduh sang ayah sengaja mengirimnya ke dalam jebakan. Pria itu mengakuinya, menyebut Aster si tak bersayap yang harus mati agar tidak lagi membawa cemoohan bagi klan Elmheim. Berbicara tentang keluarga Elmheim, mereka adalah klan marshal terhebat di benua itu, yang bertugas melindungi keluarga kerajaan. Kepala klannya adalah ayah Aster, Rodrik Elmheim, satu-satunya pemilik 7 sayap di seluruh kerajaan. Dia pernah menyelamatkan Aster yang nyaris mati di tengah badai salju. Untuk membayar utang ini, Aster melakukan semua perintah Rodrik. Akan tetapi, Aster tak punya apapun untuk membalas budi ayahnya, karena ia tak memiliki sayap. Lambang sayap adalah bukti kekuatan sihir seseorang. Semakin banyak sayapnya, semakin besar pula mananya, dan dia satu-satunya yang tak punya sayap. Karena itulah saudara-saudaranya menjuluki Aster si tak bersayap. Meski begitu, Aster terus berlatih pedang setiap hari, berharap pengabdiannya suatu saat akan terbayarkan. Pada akhirnya, ia dan pasukannya dikirim ke sebuah misi yang mustahil. Namun ia berhasil selamat dari cobaan itu. Kini ia terluka dan kelelahan, menyimpan dendam mendalam pada ayah yang telah membuangnya. Aster berkata pada Rodrik bahwa ia selalu percaya dan mengikutinya, tapi pengkhianatan yang ia dapatkan sebagai balasan. Rodrik mengejeknya, bertanya harapan macam apa yang dimiliki oleh sebuah alat dan menyuruhnya pergi karena sudah tak berguna lagi. Namun amarah membara di dalam diri Aster dan ia menerjang ke arah Rodrik dengan pedangnya. Ia membenci dirinya yang mengikuti Rodrik secara buta, menyebut dirinya sendiri bodoh dan menyedihkan. Pedang Aster mendarat di tubuh Rodrik, tapi tak meninggalkan goresan sedikit pun. Tiba-tiba, Aster ditahan dari belakang oleh sebuah pedang mono, dan 2 pemuda muncul di belakangnya. Salah satunya menebas lengan kirinya, sementara yang lain memotong kaki kanannya. Aster menjerit kesakitan saat ia jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari mulutnya. Ternyata mereka berdua adalah saudaranya yang mengejeknya saat terbaring tak berdaya di atas salju, mengatakan dia akan selamanya tak bersayap. Mereka bahkan terus menghinanya, mengatakan bahwa penampilannya terlihat sangat bagus saat merangkak di tanah. Aster memukul tanah dengan frustrasi, bertanya pada Rodrik mengapa ia menyelamatkannya saat bayi jika pada akhirnya hanya akan membuangnya. Rodrik membungkuk dan berkata pada Aster bahwa dia salah paham, karena sejak awal dia memang tidak pernah berguna. Rodrik menyebutkan bahwa yang ia butuhkan adalah kekuatan 7 sayap yang bersemayam dalam diri Aster. Aster bingung mendengarnya dan Rodrik menambahkan bahwa ibunya cukup berguna karena telah melahirkan benih yang akan melayani tujuannya. Setelah mengatakan itu, Rodrik pergi, meninggalkan Aster dengan banyak pertanyaan di benaknya. Ia mengulurkan tangannya pada Rodrik, memintanya untuk menjelaskan semuanya, tapi kedua saudaranya menghabisinya dengan penuh semangat, menusukkan pedang ke punggungnya. Saat kesadarannya perlahan memudar, Aster mempertanyakan tujuannya jika ia memang dilahirkan hanya untuk mati sia-sia. Tiba-tiba semuanya terasa sangat hangat dan saat ia membuka mata lagi, ia mendapati dirinya di tengah salju tebal. Ia melihat sekeliling dengan panik dan menyadari bahwa ia berada dalam tubuh seorang bayi, membuatnya bertanya-tanya apakah tubuh ini benar-benar miliknya. Di sampingnya, terbaring seorang wanita tak bernyawa yang mendekapnya erat. Aster menggunakan kekuatan pencarian untuk memeriksa sekitar dan menyadari ada orang-orang bersenjata yang mencari dia dan wanita itu. Mengejutkannya, ia mendengar mereka bekerja untuk Rodrik dan berencana membawanya kembali pada pria itu. Hal ini langsung membangkitkan ingatannya tentang bagaimana ia ditemukan pada malam bersalju seperti ini. Seketika Aster sadar bahwa kemungkinan ia telah kembali ke masa lalu. Namun ia tak ingin langsung menyimpulkannya. Ia harus memastikannya nanti karena prioritasnya sekarang adalah melarikan diri. Ia tahu jika hanya diam di sini, ia akan berakhir di tangan Rodrik lagi. Meski masih bayi, Aster merangkak menembus salju tebal dengan mana di tangannya demi kabur secepat mungkin. Walau cuaca begitu kejam dan tenaganya mulai terkuras, Aster tak akan menahan diri. Dulu ia merangkak untuk hidup, dan kini ia akan melakukan hal yang sama demi bertahan. Setelah merangkak begitu jauh, kesadarannya pun hilang. Sesaat kemudian ia ditemukan oleh Hifred,
Viscount dari keluarga Hifred bersama putrinya. Hifred menggendong Aster, heran mengapa ada bayi di tempat yang begitu aneh. Hifred melihat jejak salju yang ditinggalkan Aster dan menyadari betapa jauh bayi itu telah merangkak. Ia sangat terkejut sekaligus bertanya-tanya siapa Aster. Saat Aster akhirnya sadar, ia ditatap oleh garis-garis kecil yang ingin bermain. Aster panik karena sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekitarnya. Diliputi rasa takut, ia melompat dan mulai merangkak kabur, tapi gadis-gadis itu mengejarnya sambil menyuruhnya berhenti. Insting bertahan hidupnya aktif, dan ia terus merangkak, bertekad untuk menjauh dari mereka. Ia akhirnya melontarkan diri ke langit dengan sihirnya dan sadar kalau dirinya dalam masalah besar. Ia jatuh ke tanah tanpa bisa berhenti. Tepat saat akan menghantam tanah, ia ditangkap oleh sang Viscount yang menggodanya sebagai anak misterius. Keringat dingin membasahi wajahnya saat sadar bahwa nyawanya nyaris melayang. Saat itu Aster menatap pria itu dan baru sadar ia ada di tangan Hifred, Viscount dari wilayah Roderick. Aster panik, tak menyangka ia malah berakhir di rumah keluarga Elmheim yang lain. Pada dasarnya, Hifred adalah kepala keluarga Viscount yang merupakan cabang dari keluarga Elmheim. Ia adalah salah satu dari dua sayap yang dulunya dipercaya untuk melindungi keluarga kerajaan. Namun, Aster semakin bingung karena Hifred seharusnya tewas dalam perang saudara yang menghancurkan keluarga Viscount. Hal ini mengkonfirmasi ketakutannya bahwa ia telah kembali ke masa lalu. Dunianya seakan runtuh karena ia mencoba kabur dari Roderick tapi malah berakhir di tangan saudaranya. Istri Hifred juga menggendong Aster. Terkejut sihirnya lepas kendali hingga melontarkannya ke langit. Wanita itu sadar bahwa Aster mencoba kabur karena ketakutan. Ia mencium keningnya, menunjukkan kalau Aster aman. Wanita itu lalu mengelus pipinya, membuat Aster menjadi tenang. Hifred lalu berkata pada istrinya bahwa Aster punya kekuatan dahsyat dan lambang di punggungnya adalah buktinya. Wanita itu membawa Aster ke cermin untuk melihat lambang di punggungnya, dan mereka terkejut melihat 7 sayap. Bahkan Aster pun kaget memiliki lambang 7 sayap di tubuhnya. Saat inilah ia teringat ucapan Roderick sebelum membunuhnya. Aster akhirnya sadar, pria itu pada dasarnya menyelamatkannya agar bisa merebut 7 sayap untuk dirinya sendiri. Aster semakin marah menyadari hal ini, karena seumur hidupnya ia diejek tak bersayap hanya karena Roderick mencuri miliknya. Istri Hifred kemudian bertanya apa rencananya terhadap anak itu. Mendengar ini Aster panik. Ia takkan membiarkan kekuatan ini jatuh ke tangan Elmheim karena ia butuh itu untuk balas dendam pada Roderick. Mengejutkan, Hifred berkata pada istrinya bahwa mereka harus mengadopsi Aster karena ia masih kecil dan belum bisa terbang sendiri. Hifred menyebutkan bahwa ia akan bertanggung jawab sampai Aster bisa menjaga dirinya sendiri. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dan para gadis jatuh ke lantai, ketahuan mereka telah menguping selama ini. Para gadis itu mengaku penasaran karena mereka khawatir pada Aster. Mereka tersenyum cerah karena akhirnya punya adik laki-laki. Wanita itu lalu menamainya Aster. 10 tahun setelah ini, Hifred, Aster, dan salah satu kakaknya Alfen menuju ke pertemuan tari pedang, acara tahunan yang diadakan oleh keluarga Duke tertentu di bawah naungan Elmheim. Ini adalah ajang pertemuan sosial para keluarga bangsawan bela diri dan menjadi tempat bagi para bangsawan memperdalam iman sambil memamerkan kekuatan para kandidat pendekar pedang yang membawa nama keluarga. Saat Hifred dan anak-anaknya tiba di lokasi, para bangsawan dan penonton lain langsung berbisik-bisik. Mereka mengejek keluarga Viscount yang datang untuk mempermalukan diri lagi. Mereka juga tahu tentang Aster yang diadopsi karena keluarga itu tak bisa menghasilkan pewarisnya sendiri. Mereka kesal melihat betapa memalukannya keluarga Viscount bagi nama besar keluarga Elmheim. Alfen bisa mendengar semua yang mereka katakan, dan ia meminta Aster untuk tetap kuat dan tidak mempedulikan semua itu. Alfen berkata, siapapun yang menunjukkan kelemahan akan dihancurkan. Sambil berkata begitu, Aster melihat tangan kakaknya gemetar karena marah. Hifred juga memberitahu Aster bahwa apa yang ia lihat adalah posisi keluarga Viscount saat ini. Hifred berkata, inilah yang ingin ia tunjukkan, lalu bertanya apa Aster kecewa dengan pemandangan ini. Namun, Aster justru meyakinkan ayahnya bahwa ia baik-baik saja di lingkungan sekejam ini. Mendengar itu, Hifred tertawa lega, mengatakan kalau sikap Aster membuatnya sangat tenang. Di kehidupan sebelumnya, debut sosial Aster adalah sebuah aib memalukan bagi keluarga Elmheim. Karena itu, tempat ini menyimpan kenangan pahit. Tapi kini, ia adalah pribadi yang berbeda karena 7 sayap telah kembali. Aster menatap ke jendela, melihat kakak-kakak yang membunuhnya. Ia bertekad untuk membuat debut sosial yang gemilang. Mereka hidup di era para ksatria berkuasa, di mana kekuatan sejati adalah penguasaan pedang. Puncak tertinggi ilmu pedang. Simbol mutlak yang mewakili segalanya tak lain adalah lambang sayap. Sambil menonton duel dari balkon, Alfen merasa semua ini terasa begitu luar biasa. Alfen akhirnya mengerti kenapa Furin dan Flare tak tertarik datang, sementara Aster tak bisa melupakan penghinaan di kehidupan lalunya. Alfen sadar bahwa adiknya itu sedang melamun. Ia memanggil nama Aster, menyadarkannya dari lamunan. Ia bertanya apa Aster gugup, karena ini adalah festival pedang pertamanya. Aster meyakinkannya bahwa ia tidak gugup, melainkan merasa nostalgia. Sejujurnya, semua ini terasa memuakkan baginya.
Haifet lalu pamit karena harus menghadiri sebuah pertemuan. Haifet menitipkan Alven pada Aster, namun Alven protes, mengingatkan bahwa ia setahun lebih tua dari adiknya. Aster menggodanya mengatakan kalau Alven ceroboh, makanya ia yang bertanggung jawab. Haifet lalu berpesan pada Aster untuk memanfaatkan kesempatan ini, mencari teman dan membangun koneksi. Namun, ia berbisik padanya, memerintahkan agar tak seorang pun tahu tentang 7 sayap. Sepeninggal ayahnya, Aster sadar permintaan itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Aster bingung bagaimana ia bisa bersosialisasi saat semua orang di sekitarnya tampak memusuhinya. Tiba-tiba Alven melihat Aster berjalan pergi dan bertanya kemana tujuannya. Aster menjawab ia akan mencari teman dan langkahnya segera tiba di tempat putra-putra Roderick berada. Si rambut merah, Dallas bertanya siapa dia. Aster tersenyum lalu memperkenalkan diri sebagai adik laki-lakinya. Aster berkata, ia melihat Dallas dari kejauhan dan memutuskan untuk datang menyapa. Dallas kebingungan sampai saudaranya Gion menjelaskan bahwa Aster adalah anak adopsi keluarga Viscount. Begitu Dallas sadar siapa Aster, ia tertawa mengejek, berkata akhirnya ia paham kenapa inisial nama Aster F bukan A. Aster hanya terdiam. Ia tak bisa melupakan bagaimana keduanya membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Sulit dipercaya dulu ia begitu takut pada mereka. Tapi saat melihat mereka sekarang, Aster sadar mereka hanyalah sekumpulan bocah sombong. Tiba-tiba Alven muncul, menyuruh Aster menjauhi mereka. Saat Alven hendak menariknya, Dallas memanggil namanya untuk mengejek. Bertanya apa, ia masih bersembunyi di belakang ayahnya. Dia menggodanya, menyuruhnya datang menemani mereka, seolah-olah Alven adalah seorang wanita penghibur. Alven pun berbalik mengatakan kalau ia sama sekali tak tertarik dengan ucapan Dallas. Ia mengingatkan Dallas tidak ada hubungan tuan pelayan di antara keluarga utama dan keluarga cabang. Alven mencoba menarik Aster pergi, walau Aster bilang ia belum selesai bicara. Dallas pun meningkatkan hinaannya pada Alven. Ia berkata pada teman-temannya bahwa ayah Alven adalah ksatria yang gagal melindungi raja dan tangannya dipotong oleh Roderick sebagai hukuman. Dallas mengejeknya, merasa bersyukur darah pecundang tidak mengalir di nadinya. Alven tak bisa menelan hinaan itu. Ia berbalik dan berteriak pada Dallas. Ia menyuruh Dallas menarik kembali kata-katanya, karena ia takkan membiarkan ayahnya dihina. Dallas justru menambah penderitaannya dengan menyemburkan anggur ke wajahnya. Ia bilang Alven lahir di keluarga wanita tak berguna. Ia menambahkan ini bukan aula dansa dan menyuruhnya memakai kain rombeng agar tak masalah jika basah kuyup. Sebelum datang ke pertemuan ini, Aster sempat khawatir ia takkan merasakan amarah saat bertemu Dallas dan Gree. Namun, perbuatan mereka barusan menghapus semua keraguannya. Aster lalu memanggil nama Dallas sebelum melemparkan sebotol anggur tepat ke arahnya. Begitu botol itu tertangkap, Aster langsung menebasnya. Cairan anggur seketika mengguyur kepala Dallas yang terperangah. Aster malah mengejeknya, mengatakan isi botol itu cuma jus anggur, sangat cocok untuk bangsawan manja sepertinya. 3 tahun silam saat berduel, kekuatan Aster mengamuk tak terkendali dan nyaris membunuh saudari-saudarinya. Butuh campur tangan Hifred untuk menghentikan kekuatan dahsyat Aster, dan saat itulah Hifred melihat 7 sayap beraksi. Hifred ragu apakah kekuatan itu bisa dikendalikan olehnya, atau bahkan oleh Aster sendiri. Kini di masa sekarang, Hifred masih di tengah rapat saat seorang pelayan masuk dengan panik melaporkan ada yang tidak beres. Saat ditanya, pelayan itu berkata putra keluarga cabang dan utama sedang berduel. Hifred terperanjat dan langsung bergegas pergi. Dia bertemu Alvan di jalan dan bertanya padanya apa yang telah terjadi. Sementara itu, para tetua keluarga sudah berkumpul di arena untuk menyaksikan duel. Alvan dan Hifred pun bergabung di balkon. Di sisi lain, para tetua justru tampak gembira menantikan kekacauan yang akan terjadi. Dallas menghardik Aster, menyebutnya bodoh karena menantang keluarga Duke. Dia mengingatkan kalau Aster hanyalah keturunan campuran yang lahir di alam liar. Dallas bertanya apa Aster tak mengerti perbedaan kekuatan di antara mereka. Karena ia adalah pemilik lambang 4 sayap. Orang-orang terpukau oleh potensi Dallas, meyakini inilah alasan dia menjadi pewaris Duke. Sambil memegang 2 pedang, Dallas mengejek Aster untuk menunjukkan lambangnya, kecuali jika dia malu. Aster membalas bahwa dia tak sehina orang yang memamerkan pola murahan. Dallas marah, tapi Aster belum selesai. Aster berkata Dallas harus meminta maaf pada Alvan jika dia berhasil memenangkan duel ini. Dallas setuju, namun jika dia yang menang, dia akan mengubah Aster menjadi anjing pribadinya. Dallas melesat ke arah Aster, mengancam akan membuatnya bekerja sampai mati setelah duel ini. Dia mengayunkan pedangnya, tapi Aster menahannya. Meski begitu, kekuatan serangan itu mendorong Aster mundur dan membuat tangannya bergetar. Dallas menyerang lagi sambil berteriak bahwa inilah kekuatan dari lambang 4 sayap. Dia terus menyerang, memaksa Aster untuk terus bertahan. Salah satu tetua yang menonton mengakui ilmu pedang Dallas masih mentah. Tapi itu tertutupi oleh kekuatan sihirnya yang luar biasa. Inilah keuntungan pemilik lambang. Sederhananya, jika sihir 1 sayap adalah nyala lilin, maka sihir 4 sayap adalah sebuah ledakan dahsyat. Dallas terus menekan Aster, bertanya kemana perginya
semangatnya yang tadi. Dia menyindir, bukankah tadi Aster yang mengancamnya untuk meminta maaf? Dallas terus mengejek sambil mengayunkan pedang, mendesak Aster menunjukkan kekuatannya. Sesaat kemudian, Dallas melancarkan serangan akhir, tapi Aster menahannya saat aura membengkak di tubuhnya. Aster menghempaskan Dallas sambil berkata dia terlalu banyak bicara. Aster telah berlatih 10 tahun demi membalas dendam pada mereka. Aster melompat ke arah Dallas, mendaratkan serangan kuat yang membuat Dallas kehilangan keseimbangan. Dallas jatuh berlutut saat mencoba menahan serangan, dan Gion kaget melihat kakaknya terdesak. Dallas tak percaya, seorang pemilik 4 sayap sepertinya didesak oleh orang yang ia sebut rendahan. Semua penonton terkejut saat Dallas berusaha keras untuk tetap bertahan. Di sisi lain, Hifred khawatir situasinya akan menjadi sangat buruk. Aster tampak tenggelam dalam pertarungan, teringat bagaimana Dallas dan Grimm merenggut lengannya di kehidupan lalu. Melihat hidupnya di ujung tanduk, Dallas mulai memohon agar Aster berhenti. Pada saat yang sama, Viscount berteriak agar Aster menahan diri. Bentrokan keduanya berakhir dengan ledakan besar, dan Aster telah mematahkan pedang Dallas. Pedangnya nyaris mengenai kepala Dallas dan hanya menghantam pedang di antara kedua kakinya. Merasa begitu dekat dengan kematian, Dallas mengompol dan Aster mengejeknya seperti dia mengejek Alphen. Aster menyuruhnya memakai kain bekas lain kali agar tidak basah kuyup lagi. Aster menyarungkan pedangnya, menyatakan bahwa dia bukan lagi Aster yang tak bersayap. Menyadari itu saja sudah membuatnya lega. Tiba-tiba Aster merasakan kehadiran luar biasa di belakangnya. Saat berbalik, dia sadar itu adalah musuh bebuyutannya, Roderick. Sementara itu, para penonton masih terkejut tak menyangka Aster dari keluarga cabang bisa mengalahkan putra dari keluarga utama. Namun, mereka tahu masalah menjadi rumit karena mustahil Roderick akan diam saja setelah dipermalukan. Rodri memasuki arena dan mendekati Aster. Namun, Aster sama sekali tak menunduk, tatapannya menusuk mata Rodri. Rodri berdiri menjulang di hadapannya, tapi Aster mempertahankan auranya, balas menatap tajam mata pria itu. Dallas lalu memegang ayahnya, mengira akan dibantu. Seperti anak manja, ia mengadu kalau Aster si darah campuran berani menentang keluarga utama. Dallas mendesak ayahnya untuk memakai kekuatannya dan menghabisi Aster, tapi tiba-tiba Roderick menusukkan pedangnya ke tangan Dallas. Ia membanting tangan putranya ke tanah, menghancurkan tangan kanannya hingga berkeping-keping. Semua yang melihat, termasuk Gion, begitu terkejut. Dan Roderick mulai memarahi Dallas. Ia berkata Dallas telah mencoreng nama keluarga mereka, tapi masih punya nyali untuk tersenyum. Roderick lalu menarik pedangnya dan Hifred tahu apa yang akan terjadi. Dia berteriak pada Roderick, menyuruhnya berhenti, tapi Roderick mengangkat pedangnya, siap menebas putranya sendiri karena telah mempermalukannya, sambil berkata Dallas tak pantas memegang pedang. Saat itu, Aster melompat ke antara mereka, dan Rodri bertanya kenapa ia mengganggu hukumannya. Aster menjawab, Dallas belum minta maaf pada Alphen, jadi dia tak boleh mati. Dia mempersilahkan Roderick melakukan apapun pada Dallas setelah permintaan maaf itu selesai. Rodri marah karena Aster berani bertingkah seolah ia anggota keluarga inti, padahal hanya diadopsi. Aster menjawab bahwa ia adalah putra Viscount, dan meski tak sedarah, kebanggaan seorang satria dan beban keluarga adalah hal yang ia pelajari dari ayahnya. Rodri lalu memutuskan untuk memakai kata-kata itu melawannya. Ia mengatakan bahwa sebagai anggota keluarga Viscount, Aster telah menodai reputasi keluarga utama yang merupakan pedang kebanggaan raja. Rodri bilang ini bukan lagi pertengkaran anak-anak biasa. Dia mengingatkan bahwa Hifred pernah merelakan lengannya sebagai harga kesalahannya. Rodri lalu bertanya pengorbanan apa yang akan Aster berikan, tapi Aster menjawab ini bukanlah pertengkaran, melainkan duel yang sah. Aster berkata pada Roderick bahwa ia hanya membalas hinaan terhadap keluarga Viscount dengan pedangnya. Dia mengingatkan Rodri tentang ucapannya bahwa mereka yang tak bisa membalas dendam tak berhak atas pedang. Aster menegaskan ia tak berniat mengorbankan sehelai rambut pun. Salah satu tetua, seorang Earl, terpukau oleh keberanian Aster. Ia tak percaya bocah itu baru berumur 10 tahun. Mendengar jawaban Aster, Rodri menyuruhnya untuk bersiap. Aster segera mengambil posisi bertahan. Rodri lalu melancarkan serangan yang membuat Aster terhempas ke dinding, menciptakan ledakan dahsyat. Kejadian ini membuat semua orang syok dan takut Aster akan tewas. Hifred dengan marah melompat ke arah saudaranya, namun Rodri menangkis serangan itu. Hifred tak peduli dan bergegas ke tempat Aster. Saat debu menghilang, ia melihat pedang Aster yang patah di tanah. Tapi yang mengejutkan, Aster tetap berdiri tegap dengan sisa pedangnya di tangan, siap bertarung lagi. Wajahnya menunjukkan kebencian, dan saat Roderick melihatnya, ia hanya berbalik pergi diikuti Dallas. Aster akhirnya kehilangan keseimbangan, tapi Hifred berhasil menangkapnya. Dengan sisa kekuatannya, Aster berkata pada ayahnya bahwa ia telah melindungi Alphen seperti janjinya. Dan Hifred memuji Aster, mengatakan kalau penampilannya sungguh luar biasa. Di sisi lain, salah satu tetua menyindir Roderick yang memakai cara kekanakan. Roderick menyetujui hal itu, tapi reputasi keluarga akan hancur jika ia membiarkan Aster, karena itu ia sedikit berkompromi. Tetua itu lalu menyebut Aster bintang yang sedang bersinar.
karena punya kekuatan dan keberanian melawan Roderick yang agung. Para tetua mengakui Aster punya debut terbaik di kalangan bangsawan. Salah satu dari mereka bahkan takut keluarga Elmheim akan terpecah. Namun, Rodri menyuruhnya jangan senang dulu, karena era kekacauan akan segera tiba. Ia menyebutnya badai besar yang bisa membelah dunia menjadi 2 atau 3 bagian. Saat Aster kembali, ia langsung fokus berlatih. Dia mengalahkan semua lawan latih tandingnya dengan sangat mudah. Mereka yakin kejadian di pesta dansa pedang telah menjadi motivasi terbesarnya. Para pelayan dan penjaga juga senang Aster menghajar Dallas karena keluarga utama sudah lama menyusahkan mereka. Di saat yang sama, Aster yakin perbuatannya akan membungkam mereka yang selalu meremehkan keluarga Viscount. Namun, target sebenarnya adalah Roderick. Meskipun dia tahu levelnya sekarang takkan bisa mengalahkan Roderick, Aster tahu lambang sayap hanyalah indikator peringkat dan sihir laten. Namun Aster masih belum bisa membangkitkan kekuatan dari 7 sayap itu. Sudah jadi rahasia umum, bakat bawaan tak ada artinya jika seseorang bisa memaksimalkan kekuatannya. Aster berharap bisa menguji batas kekuatan 7 sayap miliknya, tanpa perlu khawatir kekuatan itu akan mengamuk tak terkendali tanpa sadar. Semua orang di area latihan sudah ia kalahkan, dan tepat saat itu Alven pun muncul. Alven memberitahu kalau ayah memanggilnya. Mendengar itu, Aster langsung meninggalkan semua kegiatannya. Sambil berjalan, ia sadar kakaknya memakai baju latihan. Aster pun mengejeknya, mengingatkan kalau dulu ia benci memakainya. Alven berkata pada adiknya bahwa semua hal butuh keseimbangan, dan melihat Aster membuatnya sadar, ia tak bisa terus berdiam diri seperti sekarang. Ia lalu meminta Aster berlatih bersamanya nanti. Aster tersenyum dan memohon agar kakaknya tidak terlalu keras padanya. Tak lama kemudian, Aster tiba di ruang kerja ayahnya dan bertanya ada perlu apa. Haifet menyuruhnya duduk. Ia lalu mengingatkan Aster, sudah 10 tahun berlalu sejak ia diterima di keluarga ini. Sang ayah berkata, ia menunggu Aster dewasa, namun kini ia berubah pikiran. Ia mengeluarkan cincin berpermata merah, bukti untuk kepala keluarga selanjutnya. Lalu Haifet mengatakan hal yang mengejutkan, bahwa ia ingin Aster menjadi kepala keluarga berikutnya. Aster terdiam mendengarnya. Haifet melanjutkan mengingatkan bahwa posisi keluarga Viscount kini sedang genting. Meskipun begitu, mereka tetaplah cabang dari keluarga Elmheim. Karena ada wilayah yang harus dilindungi, posisi kepala keluarga tak boleh dibiarkan kosong. Aster bertanya apakah para kakaknya setuju dengan hal ini. Haifet berkata ia akan ke Akademi Malam untuk memberitahu mereka. Aster yakin kedua kakaknya, Malva dan Kudo, yang ada di Akademi Malam akan menentangnya, terutama Kudo. Aster berkata Kudo sangat membencinya hanya karena ia terlahir sebagai laki-laki. Apalagi ia juga diberkahi 7 sayap. Aster lalu berdiri menolak tanggung jawab sebagai kepala keluarga selanjutnya. Ia mengingatkan, sihirnya saja masih tak terkendali, bahkan ia hampir membunuh kakaknya sendiri karena hal itu. Menurut Aster, tak ada yang bisa meyakinkan seorang kakak yang sudah terlanjur marah. Saat Aster beranjak pergi, Haifet berkata ia selalu ragu. Apakah Aster ini benar-benar hanya seorang bocah atau bukan? Haifet lalu mengungkap ia kira cincin itu hadiah yang bagus untuk festival tari pedang. Tapi sepertinya Aster menginginkan hal lain. Pria itu lalu mengeluarkan sebuah kotak. Saat dibuka, terlihat pedang sihir Graham yang ukurannya lebih mirip belati. Haif berkata pada Aster, pedang ini mampu mengendalikan kekuatan 7 sayap. Setelah pertemuan itu, Haifet membawa Aster ke dalam hutan. Aster heran, kenapa harus pergi sejauh ini hanya untuk sebuah pedang. Haifet pun menjelaskan bahwa ini hanyalah sebuah tindakan pencegahan. Haifet tahu, ia tak bisa lengah mengingat Aster sering merusak barang. Aula latihan bukanlah tempat yang tepat untuk mencoba pedang ini. Haif menjelaskan, Graham adalah pedang sihir pusaka yang hanya diwariskan pada putra tertua keluarga Elmheim. Haifet mengaku sengaja mendatangkan pedang ini dari kediaman utama, khusus untuknya. Haif lalu membuka kain yang membungkus pedang itu. Aster terkejut melihatnya hanyalah gagang pedang yang pendek. Haifet berkata pedang ini memang tak punya bilah, tapi jika diisi dengan kekuatan sihir, bilahnya akan terbentuk sempurna dari kekuatan sihir sang pengguna. Haifet lalu menunjukkan contohnya dengan melepaskan kekuatan sihir. Ledakan energi dahsyat langsung menghancurkan semua yang menghalangi. Sebuah kawah besar tercipta di tanah. Haifet memperingatkan, pedang ini akan menyerap energi jika penggunanya sembarangan. Haifet berkata ini adalah pedang yang penuh sejarah, lalu bertanya apakah Aster bersedia untuk mencobanya. Aster pun mengambil pedang itu dan mulai mencobanya. Anehnya, mana Aster mulai mengalir sendiri ke dalam pedang. Sebuah ledakan dahsyat melesat ke langit, terlihat sampai ke kediaman. Salah satu penjaga mengira itu adalah komet jatuh. Namun,
Rekannya mengejeknya karena kurang teliti. Ia berkata ada sesuatu yang melesat ke langit, bukan jatuh. Saat mereka berdebat, Alfen datang dan berkata itu pasti ulah Aster. Kembali ke hutan, Aster takjub dengan kekuatan pedang itu. Namun Haifet mengoreksinya, sihir Aster lah yang luar biasa, bukan pedangnya. Haifet menjelaskan, sepanjang sejarah keluarga Elmheim, tak pernah ada seorang pun yang memiliki lambang 7 sayap. Hefred yakin, kekuatan Aster bisa melampaui Roderick jika dia berhasil menguasainya. Namun, kekuatan sebesar itu juga bisa menjadi benih konflik yang mengerikan. Dia memperingatkan Aster, semua orang akan mengincarnya jika tahu dia punya 7 sayap. Akan ada yang ingin memanfaatkannya dan ada juga yang ingin membunuhnya dengan dalih dia berbahaya. Haifet mendorong Aster untuk menjadi sangat kuat selagi bisa demi menghindari takdir itu. Aster setuju, karena dia tak mau lagi menjalani hidup sengsara seperti di kehidupan sebelumnya. Aster pun berterima kasih dan berjanji akan menguasai 7 sayap serta pedang itu. 3 hari kemudian, Kudo dan Malva pulang dari Akademi Malam. Kudo merentangkan tangan menanti adik-adiknya, tapi mereka malah melewatinya dan lari ke arah Malva. Kudo kaget karena diabaikan. Saat ditanya, mereka bilang Kudo selalu mengacak-acak rambut mereka. Kudo tak terima dibilang begitu. Tepat saat itu dia melihat Alfen dan langsung memeluknya. Dan benar saja dia langsung mengacak-acak rambut Alvin. Malva pun bertanya di mana Aster. Haifred memberitahu lokasi Aster dan tatapan Kudo langsung menajam. Sementara itu, Aster masih kesulitan mengendalikan pedangnya. Kekuatan sihirnya terkuras habis hanya karena mencoba melakukan itu. Dia mulai berpikir apa yang harus dilakukannya agar bisa sehebat ayahnya. Di tengah lamunannya, Kudo muncul dengan pedang terhunus, menyindir Aster yang kali ini hebat juga. Aster terkejut melihat kakaknya pulang. Kudo langsung memarahinya karena tak menyambutnya. Kudo menyindir, apa Aster merasa spesial sehingga tak perlu lagi memperhatikan mereka. Kudo berkata dia sudah tahu insiden di pertemuan tari pedang, karena Akademi Malam penuh dengan rumor tentangnya. Aster membalas, hal yang sama berlaku untuk kakaknya. Dia dengar Kudo sudah menyelesaikan banyak misi sebagai trainee. Terlebih lagi, Kudo adalah satu-satunya satria yang menerima medali kehormatan tahun itu. Kudo menjawab itu hal kecil. Jika tidak, dia takkan bisa menjadi penerus ayahnya. Dia lalu mengungkit soal Aster yang menolak tawaran menjadi penerus. Dia bertanya apa Aster melakukannya demi dirinya. Dalam hati, Aster kesal karena ini hanya akan menambah masalah. Aster akhirnya menjawab pertanyaan kakaknya. Dia berkata menolak tawaran itu karena merasa dirinya belum pantas. Kudo berjalan ke sebuah pohon, bergumam betapa jahatnya mereka, padahal tahu impiannya adalah menjadi kepala keluarga. Tiba-tiba, ia menebas pohon itu dengan pedangnya, lalu melemparkannya ke arah Aster. Aster nyaris tak bisa menghindar sambil berteriak. Kudo berkata sudah lama mereka tidak latih tanding, jadi dia akan memberinya ujian. Dia memperingatkan bahwa serangan berikutnya akan mengarah langsung padanya. Aster mencoba menenangkannya, berkata bahwa pedang yang dipakainya belum sempurna. Tapi Kudo membantah, alasan seperti itu takkan berguna di medan perang saat melawan musuh. Menurut Kudo, kode ksatria adalah selalu siap bertarung. Ia pun langsung mengambil posisi menyerang. Dia mengancam akan menghabisinya jika Aster terus menahan diri. Aster tak percaya ini. Sihirnya belum stabil, tapi kakaknya sudah menyerang. Dia tahu jika tidak serius, dia bisa benar-benar mati. Beberapa menit kemudian, duel sengit antara Aster dan Kudo masih berlangsung. Kudo memuji perkembangan Aster yang bisa mengimbanginya, padahal kemampuannya sudah terasa di Akademi Malam. Tapi, dia tetap mengejek Aster. Menurutnya, permainan pedang Aster menyedihkan dan kontrol sihirnya sangat kurang. Satu tebasan Kudo mementalkan Aster. Dia sadar kakaknya masih sama ganasnya seperti dulu, bahkan sejak mereka kecil. Aster bertanya-tanya, apa karena dia satu-satunya pria di keluarga Vic yang punya hak waris? Atau mungkin karena dia memiliki lambang 7 sayap yang lebih unggul dari yang lain. Aster menganggap kakaknya seperti badai hidup yang selalu menantangnya duel karena hal sepele sambil menyalahkan dunia. Pada dasarnya, Kudo adalah musuh alaminya. Kudo kembali menyerang sambil berteriak bahwa Aster tidak pantas menjadi kepala keluarga berikutnya. Di sisi lain, Malva khawatir dan bertanya pada ayahnya. Dia cemas jika mereka dibiarkan, salah satunya bisa mati. Haifrey menenangkan Malva, berkata mereka adalah rival. Meskipun mereka sedikit gegabah, dia percaya pertarungan mereka takkan sampai merenggut nyawa satu sama lain. Malva berharap begitu, lalu bertanya, kenapa ayahnya memanggil mereka dari akademi? Dia yakin ini bukan cuma soal suksesi. Hifred membenarkannya, lalu menunjukkan surat yang mengejutkan Malva. Ternyata itu adalah panggilan dari keluarga utama Elmheim. Dia berkata pada Malva, para tetua mungkin ingin melihat wajah cucu mereka. Malva lega mendengarnya, tapi Hifred memperingatkan skenario terburuknya adalah mereka bisa kehilangan Aster. Di hutan, Aster meminta kakaknya bicara baik-baik karena ia sudah menolak suksesi. Dia yakin ayah sudah memberitahunya, tapi Kudo bilang Hifred tak menyetujui keputusannya. Aster pun kewalahan menahan serangan Kudo yang dahsyat, serasa menghadapi hantaman palu raksasa. Nyaris tertebas, Aster berhasil menangkis pedang Kudo. Dia berteriak memintanya untuk mendengarkan. Tapi
Kudo menghantamnya dengan pukulan telak yang seolah meremukkan organ dalamnya. Aster terbatuk darah, baru menyadari betapa kuat kakaknya. Kudo menjelaskan, dia hanya kelas 3 jika cuma bisa berpedang, dan kelas 2 jika hanya bisa sihir. Hanya saat bisa menguasai pedang dan sihir, barulah dia bisa menjadi kelas 1. Kudo mengaku kecewa, karena perbedaan lambang sayap menunjukkan jumlah mana yang bisa dikendalikan. Pada dasarnya, selisih satu sayap berarti 3 kali lipat perbedaan kekuatan. Artinya, Kudo yang hanya punya 5 sayap seharusnya kalah dari Aster dalam hal sihir dan stamina. Kudo memarahinya, seharusnya dia bisa menahan semua serangannya dengan mudah. Tapi dia justru lari kembali ke ilmu pedang kesukaannya. Kudo bertanya apa dia begitu takut pada kekuatannya, atau takut mengamuk seperti dulu. Mendengar itu, Aster sadar dia tak pernah berpikir kalau dia takut pada kekuatan 7 sayap. Dia bertanya-tanya apa dia secara tak sadar membatasi kekuatannya sendiri yang membuat pedangnya tak stabil. Dia menekan sihirnya karena takut lepas kendali. Kudo lalu berkata Aster punya semua yang ia inginkan. Kudo menerjangnya, meminta Aster menyerahkan kekuatan itu jika dia memang takut. Tapi kini berbeda. Aster dengan mudah mementalkannya menggunakan kekuatan sihirnya. Kudo pun terkejut melihatnya. Aster berterima kasih karena Kudo telah membuka matanya. Aster maju tanpa pedang, membuat Kudo mengira mananya habis. Tapi dia menepis pikiran itu, yakin mananya masih banyak. Aster memiliki sihir yang nyaris tak terbatas di dalam 7 sayapnya. Meski belum menguasainya, dia memfokuskan sihirnya jadi satu serangan. Dan saat itu serangannya mendarat, tapi Kudo menahannya sambil mengejek. Memuji idenya yang muncul begitu cepat. Aster lalu berkata tak akan menyia-nyiakan kehidupan keduanya, kekuatannya, pedangnya, apalagi keluarganya. Dia akan mempertahankan semua itu, karena dia berjuang keras untuk mendapatkannya di masa lalu. Kudo bingung dengan maksud kehidupan kedua yang dibicarakan adiknya. Tiba-tiba, Aster melesat ke arahnya dan Kudo bersiap melancarkan serangan balasan. Seketika, Aster menghilang. Saat muncul kembali, dia berkata tak akan menahan diri lagi. Dia mengayunkan pedang sekuat tenaga. Kudo merasakan bila itu menembus tubuhnya seolah terbelah dua. Beberapa saat kemudian Kudo terbangun di kamarnya, bingung. Malva ada di sana dan menyambutnya kembali. Kudo teringat dia sedang berduel, lalu bertanya pada Malva apa yang terjadi. Malva bilang Aster yang membawanya kembali mengatakan Kudo tertidur di tengah duel. Aster mengira Kudo kelelahan karena perjalanan, tapi Kudo tak percaya. Kudo lalu teringat momen dalam duel saat Aster seolah menebasnya. Dia sadar Aster menghilangkan pedang mananya sesaat sebelum mengenai tubuhnya. Yang dia rasakan hanyalah sisa-sisa mana. Dia menghela napas lega, sadar Aster takkan pernah membunuhnya karena mereka bersaudara. Namun sesaat, ia benar-benar takut Aster akan menghabisinya. Kudo tak bisa memungkiri adiknya itu pendendam, meski tubuhnya lebih kecil. Kudo menyambar pedangnya, menuntut di mana Aster karena duel mereka belum selesai. Malva mengejutkannya dengan berkata Aster sudah tak ada di kediaman. Kudo bingung mendengarnya, lalu Malva menjelaskan sebuah panggilan datang untuk Aster dari keluarga utama. Karena itulah ia pergi beberapa saat lalu bersama ayah mereka. Kudo sontak panik karena tak seorang pun memberitahunya soal ini. Sementara itu, Aster dan Hifred berada dalam kereta kuda menuju kediaman utama. Hifred memberitahu Aster, orang yang akan mereka temui adalah para tetua yang menopang keluarga Elmheim dari balik bayang-bayang. Mereka adalah mantan kepala keluarga utama dan cabang, sosok-sosok paling berpengaruh dari seluruh klan Elmheim. Hifred meyakinkan Aster mereka masih memegang kendali walau sudah pensiun. Itulah sebabnya mereka dijuluki penguasa bayangan. Hifred berkata para penguasa itu bahkan tak pernah menunjukkan minat pada Aster sejak ia diangkat anak, membuatnya bingung kenapa mereka tiba-tiba memanggilnya sekarang. Aster berkata pada ayahnya, kemungkinan besar ini karena insiden di festival tarian pedang. Ia melanjutkan, para tetua Elmheim lebih menghargai martabat keluarga di atas emas, bahkan nyawa mereka sendiri. Konon, siapapun yang mencoreng citra keluarga akan dilempar ke kandang untuk jadi santapan binatang buas. Hifred kaget Aster mengetahui hal ini dan bertanya dari mana ia mendengarnya. Aster menjawab dengan gugup tanpa memberitahu sumbernya. Ia mengaku sudah siap menerima hukuman atau bahkan pengasingan. Hifred bertanya apa ia yakin siap pergi tanpa pamit dan Aster dengan tegas meyakinkannya. Ia mengaku memang sudah berencana pergi begitu para kakaknya tiba di rumah. Ia juga yakin Kudo tak suka keberadaannya yang mengganggu, jadi kakaknya bisa tenang setelah ia pergi. Aster menambahkan berkat Kudo, ia akhirnya mulai bisa mengendalikan geraham dan yakin bisa menarik lebih banyak kekuatan 7 sayap dari sebelumnya. Aster meminta ayahnya untuk tidak membantunya lagi apapun yang terjadi, karena ia sudah siap untuk bertahan hidup sendirian. Tiba-tiba, Kudo muncul di jendela kereta, berkata Aster tak perlu sok dewasa karena ia yang termuda. Aster kaget melihat kakaknya bergelantungan di kereta seperti serangga. Kudo membuka paksa pintunya.
Aster tak percaya gadis itu berlari sejauh ini hanya untuk menyusul mereka. Kudo memarahi Aster, menyebutnya kejam karena pergi meninggalkan kakaknya tanpa sepatah kata pun. Kudo berkata ia dengar Aster telah dipanggil oleh para tetua agung dari keluarga utama, sebuah kehormatan besar, bahkan ia dan Malva belum pernah dipanggil. Hifred pun berkata Kudo tak bisa ikut ke kediaman utama. Kudo meyakinkan kalau ia tahu hal itu. Ayah memanggil mereka pulang dari akademi justru untuk menjaga kediaman selama ia pergi. Kudo menambahkan, ia sadar panggilan itu berarti Aster berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bahkan, Malva bilang ada kemungkinan Aster tidak akan bisa kembali lagi. Aster mencoba meremehkan gawatnya situasi tersebut. Ia bilang Kudo berlebihan karena ia hanya pergi untuk bicara. Padahal dalam hati, Aster tahu kepulangannya sama sekali tidak terjamin. Kudo lalu berkata ia sangat membenci Aster karena dia laki-laki, memiliki 7 sayap, dan selalu diperlakukan istimewa. Aster bahkan lebih kuat darinya walau Kudo lebih tua dan bisa bersikap dewasa meskipun adiknya sendiri. Kudo mengakui ia membenci semuanya, tapi bagaimanapun juga ia tak bisa membuang fakta bahwa Aster adalah keluarganya. Kudo menegaskan, Aster boleh saja bersikap tangguh dan dewasa, tapi itu tak mengubah fakta bahwa ia adalah adiknya. Kudo menyuruh Aster untuk memastikan ia kembali ke kediaman, karena Kudo masih ingin berduel dengannya. Sambil pergi, Kudo berjanji tak akan memberinya ampun di pertarungan mereka berikutnya. Ia melompat keluar kereta. Aster memperhatikannya pergi, bingung dengan apa yang sebenarnya ingin kakaknya sampaikan. Meskipun begitu, ia berterima kasih. Aster pun membulatkan tekad dalam hati untuk kembali pada keluarganya. Kudo berdiri di belakang kereta, melambaikan tangan saat kereta itu menjauh, menunjukkan betapa ia peduli pada adiknya. Tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman utama dan disambut oleh para penjaga bersenjata. Mereka berkata para tetua sudah menunggu di dalam. Hifred menolak dikawal karena ia tahu jalannya. Namun, para penjaga itu mengaku diperintahkan untuk memastikan mereka mengantar Aster dan Hifred ke ruang tunggu. Dari sini, Hifred sadar bahwa ia dan Aster tidak dipanggil untuk sekadar bersenang-senang dengan cucu mereka. Meski begitu, suasana ini tetap membangkitkan kenangan saat terakhir kali ia berada di rumah ini. Saat berjalan di lobi, Hifred memperingatkan Aster untuk tidak terpancing emosi, karena hari ini adalah hari terburuk untuknya kehilangan kendali. Aster menjawab, ia akan tenang selama tak ada yang memancing amarahnya. Hifred setuju, dan berkata itulah alasan orang yang akan mereka temui adalah masalahnya. Saat Hifred hendak bicara, fokus Aster malah teralihkan ke arena latihan. Hifred terpaksa memanggil namanya untuk menyadarkan Aster. Di pintu, mereka harus menyerahkan senjata. Begitu masuk, seorang tetua menyindir Hifred yang tak pulang selama 10 tahun. Hifred pun menunduk pada pria tua itu, kakek buyutnya, kepala keluarga ke-6. Aster akhirnya sadar siapa dalang di balik bayangan, sang kakek buyut Zenus Elmheim. Aster yakin yang lain adalah para petinggi yang memegang kendali atas Elmheim. Dengan sekali pandang, ia melihat beberapa anggota Sword Dance Assembly. Tapi anehnya, Rodri tidak ada di sana. Zenus yang melihat kebingungannya berkata kalau Rodri memang tidak hadir. Rodri adalah komandan satria kerajaan, tak punya waktu untuk pertemuan tak penting seperti ini. Sebagai gantinya, Zenus dan para tetua lain yang mengurus administrasi. Aster teringat di kehidupan lalunya, ia tak pernah bertemu Zenus, jadi ia tidak peduli. Tapi kini, ia sadar pengaruh Zenus sangat besar, mampu mengumpulkan semua orang penting ini. Hifred bertanya pada Zenus alasan mereka dipanggil. Zenus menjawab, ia yakin Hifred sudah tahu jawabannya. Zenus menyindir soal keributan yang dibuat Aster di festival. Kecurigaan Aster pun terbukti. Hifred berkata seharusnya Rodri sudah menyelesaikan masalah itu secara pribadi. Para tetua menyela tindakan Rodri hanyalah sandiwara. Nama baik Elmheim tetap tercoreng. Salah satu dari mereka menambahkan mengundang Aster, seorang anak adopsi tak jelas asal-usulnya, adalah sebuah kesalahan sejak awal. Mereka bilang masalah ini tak akan ada jika Aster tak berbahaya, tapi ia berani menunjukkan taringnya pada keluarga utama. Zenus berkata seharusnya Aster diusir, tapi Hifred juga akan ikut dihukum. Seketika itu juga, Aster berdiri dan berteriak pada para tetua. Ia bilang semua ini perbuatannya dan tak ada hubungannya dengan sang ayah. Amarah Aster mereda saat melihat ayahnya hanya terdiam. Ia bingung kenapa ayahnya tak bereaksi. Para tetua membentak Aster, menyebutnya tak sopan karena berani memotong pembicaraan orang tua. Zenus bangkit, berkata semua di ruangan ini memikul beban keluarga di pundak mereka, namun ia mengungkap bahwa para ksatria tidaklah satu suara. Banyak yang mengincar posisi puncak dari bayang-bayang. Zenus menegaskan, itu termasuk orang-orang di ruangan ini. Zenus mendekati Aster berkata mereka butuh bukti ia bukan ancaman. Zenus lalu memberikan pedang pada Hifred.
Ia mengingatkan Hyfryd akan kegagalannya melindungi raja di masa lalu yang telah mencoreng nama keluarga. Ternyata di ruangan inilah ia membiarkan Rodrik memotong lengannya. Kali ini Zenus menuntut Hyfryd menunjukkan kesetiaan dengan memenggal kepala Aster. Zenus menjamin jika Hyfryd melakukannya, masalah ini akan selesai. Namun sebelum Zenus selesai, Hyfryd menolak mentah-mentah. Ia lebih baik mati daripada membunuh anaknya sendiri. Aster terkejut mendengarnya. Zenus pun menjatuhkan hukuman mati pada Hyfryd. Bahkan, Zenus mendeklarasikan akhir bagi garis keturunan Hyfryd. Semua, termasuk anak-anaknya, akan dibunuh. Saat itulah, Aster dengan dingin bertanya apa yang sebenarnya Zenus takuti. Zenus berbalik bingung. Aster melanjutkan mereka semua hanyalah pria dewasa yang ketakutan. Sungguh menyedihkan. Aster berkata, usir saja dirinya jika mereka begitu takut ia akan kembali untuk membalas. Lalu Aster membuka bajunya memperlihatkan 7 sayapnya menunjukkan kekuatan yang akan mereka hadapi jika menyentuh keluarganya. 1 ruangan terperangah. Dalam hati, Aster hanya bisa meminta maaf pada ayahnya karena tak bisa lagi menahan diri. Dengan lambang di punggungnya bersinar terang, Aster memperingatkan mereka untuk berpikir ulang sebelum menjadikannya musuh. Para tetua dan penjaga tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Mereka bahkan menganggapnya palsu karena tanda ini baru muncul lagi setelah ratusan tahun. Dengan suara yang dingin, Zenith bertanya pada Aster apa dia sadar akan beban tanda itu. Aster meyakinkannya karena makin banyak sayap, orang akan makin terkejut. Sang Earl yang masih duduk di kursinya, tertawa keras mendengarnya, tapi buru-buru minta maaf dan menyuruh mereka melanjutkan sandiwara itu. Zenus lalu menjelaskan, Kres adalah organ sihir, hadiah dari para roh di masa lalu. Manusia telah mewariskannya dari generasi ke generasi untuk memanfaatkan kekuatan itu. Tapi tak ada manusia yang mencapai 7 sayap, kecuali klan roh, sang pencipta Kres itu sendiri. Aster bertanya apa, Zenus menganggapnya anggota klan roh. Zenus bilang ada kemungkinan jika sayap itu memang asli. Aster menjawab dia adalah putra Hyfryd dan saat ini tak peduli soal asal-usul kelahirannya. Aster hanya ingin tahu apa Zenith siap menjadikannya musuh atau tidak. Aster mengingatkan, banyak keluarga bangsawan yang siap menampungnya jika dia sampai diusir dari Elmheim. Aster menegaskan kalau hal ini akan buruk baginya. Mereka sudah takut akan pemberontakan, jadi lebih baik menjaganya sebagai simbol 7 sayap yang melampaui Rodrik Agung. Semua orang terdiam mendengar perkataan Aster. Jauh di lubuk hatinya, Aster tahu cara bermain. Dia teringat pria tua itu bicara soal pemberontakan, dan itu bukanlah candaan belaka. Perang saudara besar-besaran yang akan melanda seluruh negeri. Dan karena tahu masa depan berkat kehidupan lalunya, Aster harus tahu siapa kawan dan lawan agar keluarga Viscount bisa bertahan hidup. Zenith akhirnya mendengus dan bertanya apa Aster pikir dirinya begitu penting. Dia bilang tak ada bukti kalau 7 sayap itu asli. Aster balas, bunuh saja dia jika tidak percaya. Tapi, dia mengingatkan kalau itu berarti perang antara dia dengan para tetua. Dalam hati, Aster tahu Elmheim takkan ragu membunuhnya, tapi dia ingin lihat apa mereka akan termakan umpan. Tiba-tiba, Earl Maeze bertepuk tangan dan bangkit menyarankan pada Zenus untuk mengadakan ujian bagi Aster. Para tetua membentak Maeze, menanyakan maksudnya. Maeze balik bertanya, apa mereka siap melihat kekuatan 7 sayap? Mereka bingung. Lalu Maeze mengingatkan kalau di klan Marshall terhebat ini, pasti ada ujian yang cocok. Melihat itu, Aster langsung sadar bahwa Maeze adalah sekutunya. Tak disangka, pria tua itu setuju. Dia menyuruh Aster mengikutinya karena mendisiplinkan cucu yang lancang adalah tugasnya sebagai kakek. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di arena ujian yang agak gelap. Zenus menunjukkan jalan bawah tanah. Dulu tempat evakuasi, tapi sekarang dia mengurung monster sihir di sana. Zenus berkata ujiannya sederhana, kalahkan saja monster sihir itu. Hyfryd menghela napas, mengingatkan Aster untuk merahasiakan 7 sayap itu. Tapi Aster bilang, dia tak bisa selamanya menyembunyikan hal sehebat ini. Saat dia turun ke lubang, Hyfryd berpesan agar tidak lengah. Mata Aster bertemu dengan tatapan Maeze, dan dia bisa melihat ketertarikan di matanya saat dia turun ke bawah. Setibanya di bawah, Aster merasakan hawa dingin dan melihat kepala Dallas tergeletak. Dia sangat syok. Lalu Zenith mengungkap kalau dia juga memberi Dallas kesempatan menebus kehormatannya. Tapi Dallas hanya menangis sampai akhir, sebuah pemandangan yang menyedihkan. Zenith meminta Aster untuk tidak mengecewakannya. Seketika, monster sihir biru muncul dan mengaum keras. Aster sadar ini adalah ujian yang sesungguhnya. Meskipun Dallas menyebalkan, Aster sebenarnya kasihan padanya. Saat itu juga, monster itu menerjang ke arah Aster, tapi dia menebasnya hingga hancur berkeping-keping, membuat semua penonton terdiam. Aster memasukkan pedangnya, mengakui kalau monster itu seram, tapi kakaknya lebih seram lagi. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Saat Aster berbalik, monster itu menyatu kembali. Ternyata dia adalah undead. Hyfryd berteriak ketakutan.
bertanya kenapa monster mengerikan seperti ini ada di rubana kediaman mereka. Zenith mengungkap bahwa undead tertarik pada aroma kematian dan merangkak ke rubana karena mengira tempat itu adalah surga baginya. Karena monster itu takkan mati, meski ditebas 1000 kali, Zenith menangkapnya, menjadikannya lawan sempurna untuk menguji kekuatan. Kata Zenith, berkat monster itu, mereka tak perlu pusing membuang mayat. Seorang tetua ketakutan, bahkan satria ahli pun sulit menangkap undead, tapi Zenith jelas-jelas menyuruh Aster membunuhnya. Mereka menuduh Zenith ingin melihat pewaris Seven Wings mati, tapi Zenith menjawab, jika Aster mati berarti dia palsu. Zenith menambahkan, kematian Aster justru akan mempermudah urusan mereka. Di sisi lain, Maize cemas dan berharap Aster bisa bertahan hidup. Kembali ke rubana, Aster menebas monster itu berkali-kali tanpa ada kemajuan. Kekuatan regenerasi monster itu jauh melampaui undead biasa. Terlebih lagi, undead pada dasarnya sudah mati. Satu-satunya cara adalah membakarnya dengan cahaya matahari atau menyucikannya dengan senjata suci. Jika keduanya mustahil, lebih baik lari. Karena melawan undead adalah hal yang sia-sia. Namun bagi Aster, mundur bukanlah sebuah pilihan. Ia sadar cara biasa takkan berhasil untuk kekuatan Seven Wings yang ada di dalam dirinya. Artinya, ia harus menghancurkan undead ini dengan kekuatan mutlak untuk membuktikan dirinya. Aster melepaskan serangan dahsyat. Para tetua terlonyak akhirnya menyaksikan kekuatan Seven Wings. Serangan terakhir Aster menyisakan kepulan debu, membuat semua orang penasaran. Saat debu menghilang, monster itu masih berdiri. Aster pun terhempas ke tanah sebelum sempat bereaksi. Highfried berteriak panik, namun Maize menahannya untuk tidak melompat menolong Aster. Highfried bertanya apa? Maize tega melihat putranya mati. Maize menyuruhnya tenang dan melihat lebih jeli. Maize melihat senyum di wajah Aster. Ia yakin Aster masih punya kartu as yang belum digunakan. Ditindih oleh monster itu, Aster mengangkat pedangnya dan mengalirinya dengan mana. Ia menembakkan ledakan energi dahsyat, persis seperti ayahnya. Monster itu memuntahkan darah, organ dalamnya hancur. Karena monster itu menolak mati, Aster akan terus menggerogoti nyawanya hingga tewas. Highfried terkejut, ia hanya menunjukkan teknik itu sekali. Tapi Aster membawanya ke level yang berbeda. Akibat energi dahsyat yang dilepaskan Aster, seluruh area bergetar hebat seakan mau runtuh. Beberapa tetua ingin lari ketakutan dan mereka mengajak Zenith untuk ikut. Tapi Zenith terpukau oleh kekuatan luar biasa dari Aster dan akhirnya paham kekuatan Seven Wings. Sesaat kemudian, para tetua yang panik bangkit saat getaran berhenti. Mereka bergegas memeriksa, tapi Zenith tak bergeming menyaksikan semuanya. Ia sadar Aster menjebak undead dalam pusaran sihir dan melenyapkannya. Zenith mengakui itu adalah pertunjukan kekuatan mentah yang murni secara kualitas maupun kuantitas. Sebuah pencapaian sihir hebat, tapi bukan sebuah teknik. Zenith pun ragu apakah ini kekuatan Seven Wings yang sesungguhnya. Zenith lalu bertanya pada Highfried apakah ia yang mengajari Aster teknik tadi. Highfried menyangkalnya. Ia mengaku juga takjub dengan perkembangan pesat putranya dari hari ke hari. Maize segera bertanya pada Zenith apakah Aster lulus ujian. Dengan wajah serius, Zenith bertanya apa ada yang keberatan. Semua diam. Tanpa buang waktu, Maize mengumumkan kelulusan Aster dan menyuruhnya segera naik. Aster lalu menggoda mereka. Ia menunjuk rantai yang hancur, lalu meminta seseorang melemparkan tali untuknya naik. Kemudian, Aster bertemu Zenith di ruangannya. Zenith menawarinya posisi penerus keluarga, tapi Aster menolaknya. Zenith bertanya apa Aster yakin karena kesempatan ini mungkin takkan datang 2 kali. Aster menegaskan tak tertarik pada perebutan tahta keluarga karena kehadirannya hanya akan memicu konflik. Aster berkata pada Zenith tempatnya bukan di kediaman utama, melainkan di kediaman Highfried. Tiba-tiba, Zenith berkata Aster boleh saja merendah, tapi ia tak bisa menutupi ambisi yang terpancar dari matanya. Menurut Zenith, niat Aster untuk melawan Elmheim terlihat jelas, membuat Aster terkejut. Zenith bertanya apakah targetnya adalah Roderick, namun ekspresi Aster langsung berubah waspada. Pria tua itu menyuruhnya tenang dan meyakinkan kalau ia tak berniat mencampuri urusannya saat ini. Aster pun bertanya alasannya, karena para pemberontak adalah musuh Zenith. Zenith mengingatkan bahwa keluarga mereka tidak seutuhnya kompak dan Roderick adalah masalah. Zenith tak masalah jika Aster ada, selama keberadaannya bisa menjadi penghalang bagi Roderick. Namun, ia memperingatkan Aster untuk tidak pernah lagi menunjukkan taring padanya, atau ia benar-benar akan mati. Saat Aster keluar ruangan, ia mengakui kalau pria tua itu adalah monster. Highfried menemuinya dan bertanya apa yang dikatakan Zenith. Aster mengungkapkan kalau pria tua itu ingin memasukkannya ke dalam keluarga utama, tapi tawaran itu ia tolak.
Hifred sangat kaget, bahkan Maize yang bersamanya juga setuju. Maize berkata Aster akan mendapat perlakuan jauh lebih baik jika resmi di bawah keluarga utama. Esther lalu bertanya pada sang Earl kenapa ia menolongnya, tapi Maize pura-pura tidak tahu. Maize mengklaim hanya ingin mengerjainya dan mengingatkan kalau Aster kini resmi menjadi master dari 7 sayap. Saat mereka berjalan, Aster melihat para tetua menatapnya. Mereka semua punya niat yang sama, yaitu mengendalikan Aster selagi ia masih kecil. Maize berkata Aster tak bisa menghindarinya. Orang yang mengincarnya akan terus bertambah karena 7 sayap punya arti penting. Aster lalu bertanya pada Maize apakah ia juga salah satunya. Maize menjawab kalau ia adalah direktur di Akademi Malam, jadi mencari bibit unggul adalah tugasnya. Maize menunjuk pria tua pirang di kejauhan, mengatakan kalau pria itu juga sama sepertinya. Sambil berjalan pergi, Maize berkata akan menunggu Aster mendaftar di Akademi Ksatria. Aster hanya bisa menatap bingung karena ia tak tahu pria itu kawan atau lawan. Haifet lalu menepuk pundak Aster, mengajaknya pulang karena ingin mendengar cerita hebatnya. Aster setuju dan berkata ibunya pasti akan panik melihat semua lukanya. Sementara itu, Roderick mendapat laporan bahwa putranya Dallas tewas dalam ujian dari Zenis. Karena Aster juga dijadwalkan ikut, Roderick bertanya apa yang terjadi. Pria itu memberitahu Roderick tentang keberadaan 7 sayap, tapi Roderick tak terlalu terkejut. Pada dasarnya, mereka sudah lama menjaga keseimbangan kekuatan di keluarga. Tapi sekarang, ia yakin keseimbangan itu akan segera runtuh. Anak buahnya menyarankan untuk bertindak, tapi Roderick melarangnya karena itu belum menjadi ancaman. Selain itu, ia pikir tak ada alasan terburu-buru, karena 7 sayap pada akhirnya akan jadi miliknya. Namun, sampai saat itu tiba, ia akan membiarkan Aster bermain dengan bebas. Ia ingin menikmati perjuangan Aster yang kabur darinya 10 tahun lalu. 4 tahun kemudian, Aster menuju Akademi Ksatria dan petugas memanggil para pendaftar untuk berkumpul. Saat semua orang mengisi formulir, mereka melihat Aster lewat dan perhatian mereka langsung tertuju padanya karena ia cukup populer. Aster berjalan ke meja registrasi dan petugas memintanya menunjukkan lambang sayapnya. Mereka tak mau ada orang tanpa sihir yang menyusup. Tiba-tiba, petugas membaca nama Aster dan ia terkejut melihat nama belakangnya, yaitu Elmheim. Aster lalu tersenyum, bertanya apakah ia masih harus menunjukkan lambangnya, karena lambangnya berada di tempat yang sulit dijangkau. Dengan seringnya di wajahnya, ia bertanya pada petugas apakah wajahnya saja sudah cukup untuk masuk. Beberapa saat kemudian, saat Aster sedang santai, seorang pembuat onar berambut pirang, Smites, mulai memanggilnya. Ia berkata belum pernah melihat Aster sebelumnya dan bertanya apakah Aster tidak salah tempat. Smites mengatakan ujian ini hanya untuk para elit dan Aster hanya melewatinya, berkata tak ada masalah kalau begitu. Smites berteriak pada Aster mengatakan semua orang di aula telah melewati latihan keras dan ujian berulang kali. Ia mengejek Aster yang membawa pedang ukuran anak-anak, namun memimpikan jalan menjadi seorang elit. Smites terus berkata ujian ini bukan untuk orang seperti Aster dan menyuruhnya pergi jika hanya datang untuk melihat-lihat. Sementara itu, para pendaftar lain tidak kaget, karena beginilah cara Smites memperlakukan pendatang baru setiap tahunnya. Mereka tak percaya pemuda itu berani mengusik Aster, sang pemilik 7 sayap. Smites tak sadar siapa yang dihadapinya saat Gryan dan pengikutnya muncul. Gryan menyapa Aster, sepupunya, dan berkata kalau sudah lama tak bertemu. Aster pun mengucapkan belasungkawa soal Dallas, tapi Gryan berkata Dallas tak perlu dikhawatirkan karena dia aib keluarga yang pantas mati. Gryan justru merasa lega Dallas tiada, karena orang itu selalu sombong hanya karena lebih tua setahun. Gryan lalu memperingatkan Aster agar tak meremehkan keluarga utama. Walau punya 7 sayap, tak ada yang akan melindunginya di akademi ini. Setelah berkata begitu, Gryan dan kelompoknya pergi. Para kandidat lain justru terkesan. Kehadiran 2 anggota keluarga Elmheim berarti angkatan ini luar biasa. Saat itulah Smites sadar dia cari mati. Ia cepat-cepat mendekati Aster dengan sikap manis. Aster membalasnya dengan senyuman mempersilakan Smites untuk memanggil namanya saja. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi ujian pertama. Seorang penguji menyambut para peserta. Ia menegaskan kalau ksatria kerajaan berbeda dari ksatria rendahan yang ada di pedesaan. Mereka adalah pedang terhormat yang melindungi raja dan mempertaruhkan nyawa. Tak ada tempat bagi orang tak berguna di sini. Anggap saja ujian ini adalah medan perang. Tunjukkan kemampuan sejati kalian sampai batas maksimal. Dalam hati, Aster tak percaya dengan omong kosong yang didengarnya. Tapi ia tak peduli, karena akhirnya ia kembali ke akademi. Dulu saat tak bersayap, ia bahkan tak boleh berdiri di sini. Di balik gerbang itu adalah dunia para petarung kuat, dunia yang tak pernah bisa ia masuki. Dan di puncak sana ada Roderick. Tunggu aku, Roderick, batin Aster, aku akan segera menyusulmu. Tapi untuk itu, ia harus bisa lolos dari ujian seleksi ini terlebih dahulu. Sesaat kemudian, penguji menyatakan ujian dimulai. Tiba-tiba, sebuah panah menembus kepala salah satu peserta. Para peserta langsung sadar ujian ini bukan main-main. Penguji lalu mengumumkan nama ujiannya. Ujian menara. Hanya
mereka yang bertahan sampai akhir yang akan menjadi pemenangnya. Seketika, hujan anak panah mengguyur aula. Sebagian panik dan mencoba lari, namun sia-sia. Sementara peserta lain membentuk formasi untuk saling melindungi. Mereka adalah peserta lama yang sudah paham sistemnya. Meski begitu, tingkat kelangsungan hidupnya hanya 30%. Metode bertahan mereka akan segera mencapai batasnya. Yang ingin mereka lihat adalah kekuatan dahsyat yang hanya dimiliki pemilik lambang sayap. Tiba-tiba, beberapa peserta sadar Aster hanya diam. Mereka mengira ia bodoh dan membeku ketakutan. Grian pun berpikir riwayat Aster tamat sudah. Tapi saat panah mengarah padanya, Aster menepis semuanya dengan mudah. Semua peserta terkejut melihat Aster menciptakan pusaran angin sihir untuk menepis hujan panah itu. Aster terus melakukannya, sampai peserta lain bertanya-tanya, monster macam apa dia? Tak ada satu panah pun yang menyentuhnya. Bahkan sang penguji terkesan. Aster memanipulasi mana, seolah menciptakan badai di sekelilingnya. Tak lama, hujan panah berhenti. Penguji terkejut karena yang selamat lebih banyak dari dugaannya. Penguji itu memuji mereka yang selamat. Ia berkata mereka lulus ujian pertama, tidak seperti mayat-mayat yang bergelimpangan di sekitar. Namun, ia menegaskan tak ada waktu istirahat. Ia akan memandu mereka ke lokasi ujian berikutnya. Smith mengeluh menyebut penguji itu utusan dari neraka. Aster heran, Smith sudah kelelahan hanya karena hujan panah tadi. Sebaliknya, Smith tak habis pikir melihat Aster yang terlihat santai seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan penguji pun kagum karena tak ada tanda kelelahan sedikit pun pada Aster, padahal ia baru saja memakai mana yang besar. Ini membuktikan kekuatan 7 sayap, tapi ia penasaran bagaimana performa Aster di ujian selanjutnya. Di sisi lain, Grian kesal sepupunya selamat. Ia teringat perintah seseorang untuk mencegah Aster menjadi ksatria kerajaan dengan cara apapun, demi masa depan Elmheim. Setibanya di lokasi ujian berikutnya, penguji berkata mereka harus menukar pedang dengan pedang yang identik demi keadilan. Smithers tampak bingung. Aster bertanya apa sebelumnya berbeda. Smithers menjawab, mereka tak pernah mengkhawatirkan soal pedang. Smythe merasa pedang aneh Aster lah yang membuat mereka ragu. Tepat saat itu, Gion pun muncul, menyindir Aster dengan nada meremehkan. Katanya, dia berhasil mendapatkan pengikut baru, yaitu Smythe. Mendengar itu, Smythe murka. Tapi Grion langsung membungkamnya dengan sebuah bisikan mengancam. Dia akan mendengar pelajaran pahit jika berani menggonggong pada tuan yang salah. Smythe gemetar ketakutan, memohon agar Grion menarik kata-katanya, tapi tak dihiraukan. Smythe bahkan menegaskan dia tak ada urusan dengan Aster. Aster mengamati sekeliling. Dia sadar suasana di sini sangatlah memusuhinya. Tiba-tiba, seorang panitia muncul menjelaskan aturan. Ujian kedua adalah pertempuran pengepungan. Mereka dibagi 3 tim untuk merebut markas lawan di dalam hutan. Dia menyebutkan sebuah markas dianggap direbut saat bendera tim penyerang berkibar di tiangnya. Tim yang menguasai 2 markas atau lebih saat lonceng senja berbunyi akan menjadi pemenangnya. Namun, tindakan yang membuat bendera tak bisa digunakan, seperti merusak atau menyitanya, adalah terlarang. Selain itu, tak ada larangan lain. Mereka bebas menggunakan pedang, bahkan untuk membunuh lawannya. Setelah aturan dijelaskan, panitia pun mengumumkan anggota tim yang akan berpartisipasi dalam ujian kali ini. Tak lama kemudian, sinyal asap membumbung ke udara, menandakan ujian ini telah resmi dimulai. Intinya, setiap tim punya 3 bendera. Mereka harus merebut minimal 2 markas, termasuk markas sendiri. Smythe berkata pada Aster ini artinya dari 3 tim yang ada, hanya akan ada 1 pemenang. Aster membenarkannya, lalu bertanya apa yang Smythe khawatirkan. Anggota lain menimpali, ini berarti mereka harus melawan klan Elmheim. Seketika Aster sadar, situasinya akan menjadi sangat buruk. Smythe menjelaskan mereka takut akan pembalasan Elmheim. Lawan mereka adalah Gion, tuan muda dari keluarga utama Elmheim. Smythe meminta Aster membayangkan jika mereka sampai mengarahkan pedang pada Grian di ujian ini. Smythe takut akibatnya akan fatal, bahkan bisa membuat seluruh keluarga mereka musnah dibantai. Smythe menegaskan bahwa mereka semua takut menjadi musuh Elmheim. Dia bilang masih ada ujian berikutnya, jadi lebih baik menunggu daripada membuang nyawa sia-sia. Pada akhirnya, Aster harus bertarung sendirian dalam sebuah pertempuran tim. Meski begitu, dia mengerti ketakutan Smythe dan yang lain, karena Elmheim memang sangat mengerikan. Mereka adalah keluarga tiran yang tak bisa ditentang. Dan di ujian ini, Gion adalah simbol ketakutan itu. Walaupun rekan timnya berpikir dia takkan mengerti, dari luar, Aster terlihat sama seperti mereka. Saat dia bergerak menuju bendera terdekat, suasana terasa begitu sunyi. Dia heran apa belum ada pertempuran yang terjadi. Entah mereka semua terlalu berhati-hati atau ada permainan lain yang sedang berlangsung. Saat itulah dia menemukan pria dengan bendera kuning. Pria itu kaget melihat Aster benar-benar datang sesuai prediksi seseorang. Aster bingung dengan ucapan pria itu. Terlebih lagi, dia melihat bendera markasnya sendiri sudah diturunkan. Pria itu lalu melempar bendera kuningnya ke udara. Seketika, bendera merah milik tim Grion muncul di kejauhan. Tiba-tiba,
Sebuah kenyataan pahit menyadarkan Aster. Tim bendera merah dan tim bendera kuning ternyata bekerja sama untuk menjatuhkannya dengan Gion sebagai pemimpinnya. Model,